Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, para dewan guru yang saya hormati, para siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikande yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Cikande periode 2021-2022. Salawat serta salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para siswa yang berbahagia, dalam acara ini Bapak sampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, bahwa dalam pemilihan ketua OSIS ini mudah-mudahan para siswa dapat mengerti tentang organisasi yang ada di SMP ini, bahwa satu-satunya organisasi yang bisa diwadahi dari siswa-siswi SMP ini adalah OSIS. Makanya di sini mudah-mudahan para siswa dikala nanti ada yang terpilih menjadi ketua OSIS, mudah-mudahan menjadi siswa yang menjadi contoh, kemudian amanah, dan bisa memimpin para teman-temannya yang ada di SMP Negeri 1 Cikande. Siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua OSIS, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik sehingga SMP Negeri 1 Cikande ini baik akademik maupun non-akademik dapat berjalan dan maju sesuai dengan harapan kita semua. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat untuk yang terpilih. Mudah-mudahan menjadi amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi jawab kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Tepuk tangannya dong. Sebelum acara dimulai, apakah kalian semangat? Sudah siap belum? Siap. Saya akan membacakan syarat-syaratnya. Syarat pertama yaitu kalian diberikan waktu 30 detik untuk menjawab soal. Setiap soal dijawab waktu berjalan apabila kalian sudah memberikan jawaban. Pertanyaan pertama. Dari sekian banyak masalah yang terjadi di sekolah, sampah menjadi salah satu masalah yang cukup sulit ditanggulangi. Contohnya, seperti sampah yang terkadang masih terlihat tidak pada tempatnya. Bagaimana cara kalian menanggulangi masalah ini? Silakan pasangan pertama. Menurut saya itu kita bisa membawa kantong plastik sendiri dari rumah, membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah sendiri. Itu bisa mengurangi sampah di sekolah. Dan juga kita bisa membuat pengelolaan sampah di sampah itu sendiri, seperti sampah plastik di mana, sampah organik di mana. Tentunya dengan bahasa yang gampang mudah dimengerti, untuk agar siswa juga mudah mengerti ini sampah untuk mana,
Ini sama utama. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Untuk pasangan nomor 2 dipersilakan. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak masalah yang terjadi di sekolah, sampah menjadi salah satu masalah yang cukup sulit ditanggulangi. Contohnya seperti sampah yang kadang masih terlihat tidak pada tempatnya. Bagaimana cara kalian menanggulangi masalah ini? Menurut saya dan menurut saya, dengan cara membuat peraturan tidak membuang sampah sembarangan, serta untuk siswa-siswi SMP Negeri Cikampek ini, apabila melihat sampah berserakan bisa dipungut atau masukin kantong plastik dan buang sampahnya. Terima kasih. Cukup? Tanya? Masih semangat gak nih? Aku udah semangat. Masih semangat gak nih? Kita lanjut ya caranya. Terima kasih pasangan nomor 2. Kita lanjut ke pasangan nomor 3. Diulangi ya pertanyaannya. Dari sekian banyak masalah yang sering terjadi di sekolah, masalah sampah menjadi salah satu masalah yang cukup sulit ditanggulangi. Contohnya, sampah yang kadang masih tidak terlihatnya. Bagaimana cara kalian menanggulangi masalah ini? Menurut kami yaitu harus menerapkan sistem LISA, yaitu lihat sampah ambil, atau kita membawa kantong setelah sebelum jajan dan ketika jajannya itu selesai isinya selesai dimakan, kita masukkan ke kantong plastik yang tadi kita bawa. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Dari pertanyaan nomor 1, persaingannya sudah terlihat ketat di soal-soal selanjutnya. Kembali ke pasangan nomor 1. Untuk pertanyaan kedua, didengarkan ya baik-baik pertanyaannya. Dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan dan diganti dengan belajar di rumah atau melalui daring. Belajar melalui daring hanya bisa mengerjakan pelajaran formal saja dan tidak bisa mengajarkan etika atau tata krama yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimana solusi dari paslon untuk mengembalikan kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa ada di sekolah? Silakan. Menurut saya ini tuh butuh namanya sosialisasi kesadaran bahwa kita itu bisa ngomong atau tata krama pada orang yang mana akrab dengan kita atau yang asing dengan kita ataupun orang yang lebih tua. Kita harus sadar itu dengan cara sosialisasi. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Beri tepuk tangannya. Nomor 2 dipersilakan. Pertanyaannya yaitu, dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan dan digantikan dengan belajar dari rumah atau melalui daring. Belajar melalui daring hanya bisa mengajarkan pelajaran formal saja dan tidak bisa mengajarkan etika atau tata krama yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimana solusi dari paslon untuk mengembalikan kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa ada di sekolah? Kita bisa menegur orang tersebut ketika mereka berbuat tidak baik itu, bisa tidak sopan atau sebagainya. Kalau mereka tidak bisa kita hubungi, kita bisa cari tahu alamatnya dan bisa kita tegur secara langsung. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Beri tepuk tangannya. Kita beralih ke pasangan nomor 3. Pertanyaannya masih sama, yaitu dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan dan digantikan dengan belajar dari rumah atau melalui daring. Belajar melalui daring hanya bisa mengajarkan pelajaran formal saja dan tidak bisa mengajarkan etika atau tata krama yang harus di sekolah. Bagaimana dari paslon untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa ada di sekolah? Menurut saya,
itu bisa kita tegur dan bisa di grup kelasnya itu kita adain peraturan kelas gitu. Terima kasih. Beri tepuk tangannya. Kita kembali ke pasangan satu. Ini untuk pertanyaan ketiga ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun, masa tentang Gemah Quran selalu menjadi topik yang dibicarakan. Karena setiap kegiatan Gemah Quran, siswa SMP Negeri 1 Cikande ada yang tidak mengikutinya dengan baik disiplin. Bagaimana usaha dan solusi kalian sebagai pemimpin baru yang bertanggung jawab? Silakan. Menurut saya Gemah Quran seperti ini karena kurangnya disiplin. Kalau diawasi juga sama aja, anak-anak yang baru tetap sama baru. Dengan solusi kita adalah dengan cara memimpin Gemah Quran ini oleh rohis ataupun anak-anak yang tajwid Qurannya itu
bagus, dan juga harus fokus pada orang-orang non-muslim lainnya saat Gemah Quran. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Tepuk tangannya. Kita ke pasangan nomor 2. Soalnya masih sama, yaitu dari tahun ke tahun masalah tentang Gemah Quran selalu menjadi topik yang dibicarakan. Karena setiap kegiatan Gemah Quran, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikande ada yang tidak mengikuti dengan baik dan disiplin. Bagaimana usaha dan solusi kalian sebagai pemimpin baru dan bertanggung jawab? Silakan. Usaha kami apabila ada seseorang murid yang tidak mengikuti Gemah Quran dengan baik, kita bisa mencontohkannya dengan baik. Misalnya kita bisa memimpin gitu di depan dengan membaca Quran, dengan mengawasi mereka. Dan kalau mereka masih tidak mengikuti, apa dikenai denda. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Tanya? Kita beralih ke calon pasangan nomor 3. Pertanyaannya masih sama ya. Dari tahun ke tahun, masalah tentang Gemah Quran selalu menjadi topik yang dibicarakan. Karena setiap kegiatan Gemah Quran, siswa SMP Negeri 1 Cikande ada yang tidak mengikutinya dengan baik dan disiplin. Bagaimana usaha dan solusi kalian sebagai pemimpin baru dan bertanggung jawab? Silakan. Menurut kami yaitu setiap kelas kita butuh anggota ROHIS atau anggota OSIS setiap kelas 2-3 orang agar kelasnya itu saat Gemah Quran terjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Cukup? Terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, kita sudah di soal ketiga. Tadi baru saja selesai. Kita beralih ke soal keempat. Tapi sekarang babaknya rebutan ya. Siapa yang paling cepat angkat tangan itu adalah yang menjawab duluan. Pertanyaan keempat. Kurangnya inisiatif kreativitas siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikande sehingga siswa-siswi pun hanya mengerjakan tugas yang diberikan guru saja. Bagaimana cara Paslon untuk meningkatkan semangat kreativitas siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cikande? Angkat tangan dong, kan rebutan. Diulangi gimana? Kurang semangat banget. Semangatnya mana dong? Di sini melatih fokus dan konsentrasi ya. Ulangi ya. Pertanyaan nomor 4 ini adalah babak rebutan. Oke, pertanyaan nomor 4 disimak baik-baik. Kurangnya inisiatif kreativitas siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikande sehingga siswa-siswi pun hanya mengerjakan tugas yang diberikan guru saja. Bagaimana cara Paslon untuk meningkatkan semangat kreativitas siswa dan siswi? Oke, Paslon nomor 1 dipersilakan. Cara untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif para siswa adalah dengan cara kita memberi penghargaan kepada mereka. Karena tanpa penghargaan mereka juga ngapain sih kita lakuin kayak gini, nggak ada gunanya. Maka itu kita harus mengasih mereka penghargaan atas karya kita. Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Gimana sih pasangan nomor 2 sama 3? Kurang semangat nih kayaknya. Dari tadi bengong aja. Ya, Semangat dong, tepuk tangannya mana? Oke, kita sudah ada di ujung acara untuk sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang kecil bisikan angin yang lembut sementari menyapa dengan dia cahaya yang berbinar
akan berdiri. Ambisimu menjadi sebuah landasan yang kokoh yang akan kau tempuh. Harimu oleh warna yang sengaja kau sisipkan. Kau selalu pijakan langkahmu bersamanya. Langkah yang teriring oleh syair. Kau bangkitkan, kau bentangkan. Kau adalah sosok pejuang kecil. Ibarat laksana busur yang siap membentangkan kehidupan. Pertanyaan di setiap detikmu perlahan punya seiring waktu yang berjalan. Di dalam hias warnamu, kau bersandar mulia dengan bersedekap dada. Harummu nyata, harummu kekal, dan kini harummu menyisakan tentang sebuah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah mempertanyakan pertanyaan dari penonton untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, langsung saja. Dari sekian banyaknya pertanyaan, ada 12 pertanyaan ya. Yang kami ambil cuma 3 karena untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk pertanyaannya nomor 3, yaitu seberapa paham kalian tentang sekolah dan apa yang ingin kalian perbaiki? Dimulai dari pasangan calon nomor 1. Seberapa paham kita tentang sekolah ialah tentang toleransi di sekolah ini, yaitu di rumah Quran itu rumah Quran itu kenapa cuma muslim doang yang ada itu, kenapa nggak muslim aja ya, kenapa non muslim juga nggak punya kayak gitu, maka saya sebagai ketua harus mengadakan layaknya rumah Quran untuk orang yang non muslim. Oke, ya, itu solusinya. Ya, sudah. Ya. Oke, terima kasih. Kita tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, selanjutnya pasangan calon nomor 2. Saya ulangi pertanyaannya, seberapa paham kalian tentang sekolah dan apa yang ingin kalian perbaiki? Silakan dulu. Sebenarnya SMP Negeri 1 Cipete ini sudah memiliki program kerja yang bagus. Namun ada sesuatu yang ingin kami perbaiki, yaitu tentang kedisiplinan, mulai dari upacara bendera ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Selamat untuk kembali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor 2. Pasangan calon nomor 3 berdiri. Seberapa paham kalian tentang sekolah dan apa yang ingin kalian perbaiki? Silakan dulu. Di SMPN 1 Cipete ini sikap religius siswa-siswinya itu kurang disiplin, terutama ketika sholat itu masih kayak berantakan gitu, terus nanti bakalan kita perbaiki. Terima
kasih untuk jawabannya. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 3. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau misalkan ada pengurus OSIS yang tidak bisa diajak bekerja sama menjalankan tugasnya, maka apa yang kalian lakukan? Dimulai dari pasangan calon nomor 1. Silakan dulu. Kita bisa negur dia, karena kalau misalnya kita pengen keluarin juga nggak mungkin, karena dia kan gunanya OSIS itu buat memperbaiki sikap kita menjadi lebih baik lagi dan mendewasakan sikap kita. Jadi kita bisa negur dia aja. Dan juga tambahan, sesudah kita menegur dia, kalau dia memang tidak mau, ya sudah kita laporkan ke pembina OSIS dan lihat kebijakan dari pembina OSIS tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selamat kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor 1. Selanjutnya untuk pasangan nomor 2, silakan berdiri. Saya ulangi lagi, kalau misalkan ada pengurus OSIS yang tidak bisa diajak bekerja sama menjalankan tugasnya, maka apa yang akan kalian lakukan? Hal pertama yang akan kami lakukan adalah dengan cara menegur orang tersebut dengan baik-baik. Dan apabila seseorang itu masih melakukan hal yang sama, akan kami laporkan kepada pembina OSIS dan memintanya untuk diberi sanksi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 2. Pasangan nomor 3, silakan berdiri. Kalau misalkan ada pengurus OSIS yang tidak bisa diajak bekerja sama menjalankan tugasnya, maka apa yang akan kalian lakukan? Silakan jawab. Oke, yang pertama yaitu kita perlu menegurnya. Jika seorang itu tidak mengikuti apa yang kita katakan, kita perlu melaporkannya itu kepada pembina agar mereka diberi sanksi atau seperti sanksi atau Stop waktunya habis. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 3. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Jadi kalian gak usah lakukan karena ini ya pertanyaan terakhir aja sih, nggak apa-apa. Mohon dulu nomor 1, pasangan nomor 1, silakan berdiri. Pertanyaannya adalah, mana yang ingin kalian pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau yang membuat buruh OSIS? Silakan jawab. Kita akan memilih untuk mempertahankan keutuhan anggota OSIS karena ini kan organisasi ya, bukan individu. Jadi kita akan memilih keutuhan anggota OSIS. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lalu berikan tepuk tangannya. Ayo, pasangan calon nomor 2, silakan berdiri. Mana yang ingin kalian pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau anggota yang buat buruh? Jelaskan. Menurut kita adalah untuk mempertahankan saja, karena organisasi ini bertujuan untuk seperti memperbaiki sifat seseorang agar lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan duduk kembali. Pasangan nomor 2. Ayo beri tepuk tangannya yang meriah. Oke, pasangan terakhir silakan berdiri. Mana yang ingin kalian pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau anggota yang membuat buruh OSIS? Silakan jawab. Kami akan mempertahankan anggota yang baik, karena kalau kita mempertahankan yang buruk itu kita tidak ada harapan. Mungkin kita akan mempertahankan yang lebih baik saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kembali
Mana tepuk tangan yang meriah? Ya, sekian saja dari acara Q&A dari penonton. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berapa terbelah di kegundahan, perlahan kamu biasa dunia sanggup hampa palak ukur. Kubutuh dirimu, kubutuh hadirmu, sudut bibirmu selalu naik, sikapmu ramah begitu simpati. Pun ketika kau usap wajah dari baunya luber, juga saat darah mengalir. Tetapi lihat, bila kekuasaan adalah tujuan, kedudukan adalah pamrih. Lantas di mana keikhlasan? Pemimpin, kata itulah maksud, kata itulah yang ucapkan. Kubutuh dirimu, kubutuh hadirmu. Hanya dirimu yang dibutuhkan.